Ustadz di tempat ini dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Boleh sama-sama kita sabarkan haleluya 3 kali ya Bapak Ibu ya. Salam Pentekosta. Salam Pentekosta. Haleluya. 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 Bertepuk tangan oleh kedua Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan juga dari mana-mana, dari Palangkaraya dan dari kota-kota lain, dari Banjarmasin juga berada di tempat ini. Itu semua karena berkat Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Wakil Ketua MD Pendeta Royko Wobili untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Pada Bapak. Dan pada waktu sore, kalau tidak salah, saya coba mengumandangkan itu, nyanyikan Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yang artinya, saudara, kalau saudara perhatikan di situ, yang artinya, dengarlah hai Israel, atau hai orang Israel. Tuhan itu Allah. Amin. Allah orang Israel, Allah kita. Tuhan itu esa. Amin. Nah, kalau dia esa begini, bagaimana kita mengetahui bahwa dia 3 pribadi? Saudara, jemaat dan rombongan Satgas dan hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Esa dari orang Israel itu ada 2 penyebutannya, yaitu Ehad dan Yahid. Ehad itu apabila 2 menjadi 1. Kalau Yahid adalah 1 mutlak, kalau bahasa Arab wahid, nomor wahid, begitu, nomor 1. Kalau Echad, yaitu 2 menjadi 1. Dari mana hal itu kita bisa temukan? Yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di situ kalau saudara membaca dengan lengkap, jadi seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya disebutkan di situ menjadi 1. 1 di sini, 2 menjadi 1, Ehad. Dan kemudian kalau saudara melihat waktu penciptaan langit dan bumi, terang itu atau siang itu dan gelap. Jadi siang itu disebut, atau pada siang dan gelap itu, yaitu 2 hal ini disebut hari yang pertama, disebut Ehad juga di situ. Tetapi kalau Yahid yang 1 tunggal mutlak itu, kalau saudara membaca di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua tentang anak Abraham, di situ dikatakan anak yang tunggal. Firman-Nya kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, dan seterusnya. Itu adalah Yahid. Jadi di sini kita sudah memahami tentang posisi Roh Kudus di dalam kealahan. Nah, karena posisi Roh Kudus ini sebagai Allah, maka apabila kita membaca, saya tidak akan sebut ayat-ayatnya, Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus itu maha tahu. Roh Kudus itu maha kuasa. Roh Kudus itu maha hadir.
sebagaimana Bapa, Anak, Maha hadir. Jadi Roh Kudus itu kita juga harus hormati sebagai Allah. Dan kalau api itu datang di sini, jadi Roh Kudus, ketuhanan Roh Kudus itu bekerja di tempat ini. Dan sifat-sifat Roh Kudus tadi, atau sifat-sifat Allah itu ada kepada Roh Kudus. Karena sifat-sifat Allah ada pada Roh Kudus, maka Roh Kudus ini juga mempunyai pekerjaan ilahinya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus sebagai sang ilahi juga. Roh Kudus berkuasa menciptakan. Waktu penciptaan dunia, Roh Kudus melayang-layang. Sebab itu pembacaan kita tadi, apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta, dan engkau akan membaharui bumi. Jadi bumi ini terpelihara juga karena ada api Pentakosta tersebut. Amin. Haleluya. Sekali lagi, bumi ini terpelihara karena ada api Pentakosta tersebut. Bagaimana kita menghargai Roh Kudus ini? Bagaimana kita menghargai Dia sebagai Allah, karena Dia turut menciptakan. Dan ingat, Roh Kudus itu berkuasa untuk menghidupkan banyak hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Pionir-pionir gereja Pentakosta. Haleluya. Pada awalnya dia bekerja dengan dahsyat luar biasa. Hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Amin. Pendidikan mereka tidak seperti kita pendidikan sekarang ini, sangat terbatas. Tetapi orang mati bisa dibangkitkan. Amin. Haleluya. Bahkan kuda yang mati diminta tolong untuk didoakan. Hamba Tuhan ini mendoakan kuda binatang hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus menghidupkan. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Mengapa kita takut dan gentar untuk memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini? Kalau roh itu menghidupkan, kalau Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan yang ada di mana ini? Tempat ini. Kapuas. Atau di Kapuas, tidak mustahil mereka itu akan melangkah memberitakan kabar baik. Amen. Memberitakan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan menebus dosa mereka. Dan dikala mereka diminta, memohon, ada orang yang mau mati atau ada orang yang meninggal untuk didoakan, dan memang Roh Kudus katakan ya, doakan dia. Karena Roh Kudus memberikan kehidupan, mereka akan mengulurkan tangan dan orang mati itu akan bangkit. Karena Roh Kudus memberikan hidup. Daging memang sama sekali tidak berguna. Perkataan yang Yesus katakan ini kepada mereka adalah roh dan hidup. Terutama kerohanian umat-umat Tuhan, dia akan menjadi hidup dikala memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada kegirangan. Pujian itu akan hidup, pujian itu akan menyala karena Roh Kudus, karena api Pentakosta tersebut yang menghidupkan puji-pujian itu. Bahkan di dalam penyembahan, Roh Allah akan nyata di dalam kehidupan mereka. Bisa ada nubuat, bisa ada bahasa roh,
yang dimana sekarang ini bahasa roh itu mulai padam dan membuat mulai padam. Tetapi kiranya dengan kirap obor Pentakosta ini yang menandakan atau menunjuk kepada kehadiran Roh Kudus, api Pentakosta itu akan hadir sehingga suasana ibadah kita dengan lewatnya kirap obor Pentakosta ini akan kembali bersemangat, sehingga pujian kita, doa kita ada doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga menjadi hidup. Haleluya. Roma 11 atau Roma 8, kalau saudara melihat ayat yang kedua, memang roh yang memberikan hidup, roh yang telah memberikan hidup dan memerdekakan kita. Coba kita lihat, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Jadi saudara bisa membayangkan Roh Kudus ini yang kita sekarang ini melalui kirap obor Pentakosta selalu dikumandangkan dengan api Pentakosta. Roh Kudus ini yang telah membangkitkan Kristus. Amin. Kita lihat Roh Kudus itu membangkitkan Kristus. Dan kalau Dia katanya membangkitkan Kristus, Dia akan membangkitkan kita semua. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Udah berapa menit? 10. Haleluya. Kemudian Dia memakai para nabi 10 menit lewat. dan para rasul untuk bernubuat. Kalau Dia memakai para nabi dan rasul untuk bernubuat, mengapa kita tidak dipakai? Kita yakin kita akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman. Sebab itu kita melihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Apa kata Daud di situ? Dia katakan, Roh Tuhan berbicara dengan para perantaraanku. Jadi sekali lagi, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Haleluya. Jadi kita juga akan dipakai oleh Roh Tuhan ini untuk berbicara, dan saudara akan menjadi jembatan perantaraan untuk menggapai jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Kemarin saya berbicara tentang Roh Kudus juga berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Dan Roh Kudus akan memakai kita untuk pergi ke sana. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan saudara. Haleluya. Saudara juga bisa katakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidahku. Amin. Kita boleh katakan seperti itu. Karena kita memang akan dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya Daud. 1 Petrus, maksud kami 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Jadi nubuat itu
Tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, Akan dibuat-buat. tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Maka orang-orang, saudara dan saya, akan berbicara atas nama Allah. Amin. Itu Haleluya. didorong oleh Roh Kudus, loh. Bukan karena dibuat-buat, Iya. bukan karena direkayasa, tapi engkau akan berbicara Haleluya. atas hasil dorongan Roh Kudus. Amin. Kemudian mana jam di sini? Udah. Tuh. Hah? Karena mereka bilang paling kalau lebih cepat lebih baik katanya. Haleluya. Itu Satgas yang sudah katakan sama saya. Lebih cepat, lebih baik. Oke. Poin yang terakhir. Ya, mantap. Roh Kudus melahirkan orang-orang percaya. Haleluya. Jadi di pelayanan kita masing-masing, jangan dikatakan karena saya gembala yang hebat berkhotbah, karena saya yang sudah membangun gereja yang mewah. Tapi ingat bahwa Roh Kudus melahirkan kembali orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes, coba kita baca, ditayangkan itu 3 ayat 5 sampai 6 sebagai ayat yang terakhir. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Jadi umat-umat Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, Roh Kudus yang melahirkan kembali menjadi umat-umat Tuhan Amin. yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tambah lagi, Udah. puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sampai Ya, haleluya. haleluya. Kami kembalikan kepada Satgas atau Yes. siapa? Ya. Satgas. Oh. Debbie.